Halo, apa kabar semuanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi kepada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sejenak, agar firman Tuhan ini menguatkan kita dalam kehidupan kita, menjalani aktivitas kita masing-masing. Kita tahu juga apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Begini bunyinya. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudaraku yang terkasih, keselamatan yang daripada Tuhan diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali hanya kepada orang Yahudi saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, Allah menolong Petrus memberikan pengertian kepada orang Yahudi yang telah menyalahkannya karena pergi berkunjung ke rumah orang non-Yahudi, yaitu Cornelius, seorang perwira tinggi pada saat itu. Bapak Ibu, menurut adat atau tradisi keyahudian, bahwa di luar orang Yahudi itu dianggap kafir, sehingga mereka dilarang untuk bergaul dekat kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Mereka sangat tertutup kepada yang lain. Nah, ketika Rasul Petrus pergi berkunjung ke rumah Cornelius, itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudariku, kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi kepada Petrus ketika itu. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ketika dia pergi ke rumah orang yang di luar Yahudi, dia mungkin pasti dibully habis-habisan dan diharapkan supaya dihukum berat. Bapak, Ibu, saudaraku, dalam situasi inilah Tuhan berbicara kepada Petrus, dan Petrus mengaku bertindak melakukan semua itu bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Petrus melakukan semua itu bukan atas keinginannya sendiri, karena dia juga pasti mengetahui apa itu tradisi dari keyahudian mereka atau aturan dari keyahudian mereka. Akan tetapi dia melakukan semua itu adalah karena perintah dari Tuhan kepada dia. Dia terlebih dahulu berdoa dan Tuhan datang kepadanya di dalam sesuatu penglihatan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, apa yang dilakukan adalah merupakan dasar dari perintah Tuhan, bukan atas kemauannya sendiri. Sehingga ketika Tuhan mengatakan dan memerintahkan dia, maka itu adalah hal yang patut dan benar harus dilakukan oleh Petrus, dan itu tidak menyalahi terhadap apa yang dilakukannya. Apa kemauan Tuhan atas tindakan Petrus pergi ke rumah orang non-Yahudi atau ke rumah Cornelius dan makan di sana?
Melalui firman Tuhan kita hari ini mau menegaskan dua hal kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak ada yang boleh membantah perintah Tuhan. Semua manusia harus turut kepada perintah Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, Rasul Petrus pergi ke rumah Kornelius. Karena apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu adalah sungguh-sungguh tidak boleh ditentang. Apa yang dinyatakan Tuhan untuk dilakukan sungguh-sungguh tidak boleh, harus dilakukan dan harus diwujudkan. Untuk itu Petrus pergi menjumpai Kornelius. Ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, tidak ada fatwa larangan untuk makan dan atau memakan apa saja dalam kehidupan kita. Itu berlaku bagi orang yang sudah di dalam Yesus. Makanlah apa saja, asal itu untuk membuatmu sehat dan kuat. Yang salah atau yang dilarang Bapak Ibu adalah membuat orang lain menjadi kelaparan atau tidak makan. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mau mengatakan jangan membantah Tuhan, jangan melawan Tuhan. Yang kedua tadi, kasih Tuhan kepada semua orang, tidak dibatasi oleh karena makanan. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu semua sama, tidak ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tidak ada orang miskin atau orang kaya. Tidak ada orang kecil atau orang besar. Yang berbeda di hadapan Tuhan adalah orang baik dan orang yang jahat. Keselamatannya untuk semua orang, semua bangsa. Untuk itu jika Tuhan membedakan kita, jika Tuhan tidak membedakan kita antara satu dengan yang lain, maka kita pun juga harus menganggap semua orang itu saudara. Terimalah semua orang menjadi saudaramu, namun jangan terima kejahatannya. Bersaudaralah dengan siapa saja, tetapi jangan bersaudara dengan kejahatannya. Amin.